Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, para orang-orang tua, para pejabat ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tengah kesibukan kita masing-masing dalam rangka untuk mempelajari ya tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kejahilan kita, kebodohan kita sedikit demi sedikit, dan untuk menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sebab diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita akan berbicara tentang surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Surga merupakan cita-cita semua orang beriman. Bahkan cita-cita para nabi. Para nabi mereka berdoa agar dimasukkan dalam surga. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah abadikan doanya dalam Al-Quran. Beliau berdoa, waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak doanya berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau masuk surga dan agar aku dijauhkan dari neraka jahanam. Karena kita semua sadar bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Waktu terus berlalu, umur semakin bertambah, pandangan kita mulai rabun, pendengaran kita mulai melemah, kekuatan kita semakin melemah, yang tadinya kulitnya mulus mulai keriput. Para ibu-ibu bagaimanapun berhias akhirnya peot juga ya. Telah mencapai tingkatan tok, tua, ompong dan peot. Ini tidak bisa kita hindari. Itu pertanda bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita selalu senantiasa kuat, muda dan gagah, kita akan lupa diri. Kita akan sombong dan angkuh. Tetapi Allah beri peringatan-peringatan, menegur kita bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini sebagaimana orang-orang lain telah meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Oleh karenanya, ingat, kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita yang sungguhnya adalah kampung akhirat. Kampung akhirat. Maka para nabi, mereka berdoa agar diberikan istana di surga, akan dimasukkan di surga dalam kehidupan yang abadi. Demikian juga para sahabat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, "Kaifa taqulu fi salat?" Apa yang kau ucapkan tatkala dalam salat? Apa yang doa yang kau minta? Maka dia berkata, "Atashhadu wa aqul." Aku bersyahadah dan aku berdoa, ya Rasulullah, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan aku mohon dijauhkan dari neraka jahanam. Ama inni lam uhsin dandanataka wala dandanata Mu'ad. Adapun aku, wahai Rasulullah, aku tidak pandai meminta kepada Allah sebagaimana ungkapan yang kau ungkapkan dan juga Mu'ad ungkapkan. Maka Nabi SAW bersabda, haulaha nudandin. Kami juga demikian, saya dan Mu'ad, kami juga berdoa minta agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Makanya Nabi SAW menyuruh kita minta surga. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah untuk masuk di surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga tertinggi. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Kalau minta kepada Allah, minta surga yang tertinggi. Ustaz, kalau tidak dikabulkan, ya kalau tidak dikabulkan itu turun yang agak bawah. Tapi jangan minta, ya Allah, masukkan saya meskipun hanya di pelataran surga. Jangan ya. Karena kalau di pelataran tidak dikabulkan, jeblos neraka jahanam. Makanya harus punya cita-cita yang tinggi.
ingin masuk ke dalam surga yang tertinggi. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang kalau sudah masuk surga, dia pasti bahagia. Dia pasti bahagia. Segala keletihan, segala kesusahan, segala kepayahan, itu semua dialami oleh manusia sebelum masuk surga. Kalau sudah masuk surga, tidak ada kesedihan sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Dan demikianlah manusia berpindah dari satu kepayahan yang lain. Dia tatkala dalam perut ibunya membuat payah ibunya. Dikandung selama 9 bulan, ibunya payah, bapaknya payah, susah. Tatkala dia keluar juga dengan kepayahan, hidupnya juga dengan kesusahan. Orang tua mengurusnya dengan kesusahan. Kemudian tatkala dia dewasa pun dia harus menghadapi problematika kehidupan sampai banyak hutang ya. Kemudian juga kalau mau menikah juga perlu perjuangan, harus kumpulkan uang untuk bisa beli mahar bagi istrinya, untuk berikan uang kepada mertuanya. Kemudian terkadang dia sakit, terkadang dia bahagia, terkadang dia menderita. Belum lagi kalau dia menghadapi sakaratul maut, kesulitan yang dia hadapi dengan sangat payah. Kemudian tatkala dia meninggal, masuk dalam alam barzah, juga mengalami kesulitan. Didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dan akan ditanya, diuji. Kemudian kalau dia dibangkitkan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat, tidak pakai alas kaki. Kemudian matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, akan dia hadapi semuanya dengan kepayahan, keringat bercucuran. Kemudian dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Itu pun dia hadapi dengan kepayahan. Kemudian akan ditimbang amal kebajikannya dibandingkan dengan amal perbuat keburukannya. Kemudian setelah itu dia harus melewati sirat, jalan menuju surga. Yang jalan tersebut, jembatan tersebut ahaddu minas sayfa adaqu minas sya'ar. Lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Kemudian di samping jembatan tersebut ada kalalib, besi-besi yang tajam yang siap menggait dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Semuanya dihadapi dengan kepayahan. Kapan kepayahan itu seluruhnya hilang? Tatkala dia menginjakkan kakinya di surga, maka hilang seluruh kepayahan. Maka dia bahagia kalau sampai kakinya di surga. Selama belum masuk surga, hidup kita penuh dengan kebahagiaan dicampur dengan kesusahan. Dan itulah sifat kehidupan di dunia. Siapapun orangnya, sekaya apapun, dia pasti pernah sedih, dia pasti pernah khawatir, dia pasti pernah ketakutan. Mau apakah rakyat jelata, ataukah pejabat, ataukah presiden, semuanya pasti mengalami hal tersebut. Jangan disangka banyak ibu-ibu saja yang punya hutang. Pejabat juga punya hutang. Jangan disangka cuma ibu-ibu saja yang sakit perut. Bahkan orang kaya juga mencret seperti orang miskin ya. Semuanya mengalami sakit, ketakutan, kekhawatiran ya. Itu semua adalah sifat kehidupan di dunia. Adapun kalau masuk surga maka semuanya hilang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran sama sekali dan tidak ada kesedihan sama sekali. Kenikmatan yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang masuk surga. Kata Nabi SAW, yuqalu li ahlil jannah, dikatakan kepada penghuni surga, inna lakum antashibbu antahyaw fala tamutu abada. Kalian masuk surga, kalian akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati selama-lamanya. Wa antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan muda selama-lamanya dan tidak akan tua selama-lamanya. Wa antasihhu fala tasqamu abada. Dan kalian akan sehat selalu, tidak akan pernah sakit selama-lamanya di surga. Wa antan'amu wala tab'asu abada. Dan kalian akan senantiasa mendapat kenikmatan dan tidak akan susah selama-lamanya. Jadi itu kalau masuk surga demikian ibu-ibu. Kalau masuk surga senantiasa muda. Orang-orang yang masuk surga tidak ada yang nenek-nenek, enggak ada. Kakek-kakek juga enggak ada, semuanya dirubah menjadi muda. Dalam satu hadis ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya untuk masuk surga." Kata Rasulullah SAW, "Innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Simbah-simbah. Maka nenek-nenek ini pun sedih. Maka Nabi jelaskan kalau seorang nenek masuk surga, dia akan dirubah menjadi muda kembali. Kakek-kakek juga tidak akan masuk surga. Kalau masuk surga akan dirubah menjadi muda kembali. Umurnya 33 tahun.
Sekarang nenek-nenek yang sudah peot-peot nanti berubah akan menjadi umur 33 tahun. Bapak-bapak juga demikian yang sudah keriput masuk surga dalam kondisi segar bugar umur 33 tahun. Bukan cuma itu. Tinggi penghuni surga sama dengan tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tingginya situna dhira'an, yaitu 60 hasta, satu hasta segini. Kira-kira setengah meter. Berarti kalau 60 hasta tingginya Nabi Adam adalah 30 meter. Nah, bapak-bapak kalau ibu-ibu masuk surga nanti tingginya berapa meter? 30 meter. Jadi yang pendek-pendek jangan sedih sekarang ya. Insya Allah kalau masuk surga tingginya menjadi 30 meter. Kemudian apa mukanya seperti ini? Ya. Ada yang ganteng, ada yang pas-pasan, ada yang amburadul mukanya. Enggak, kalau orang masuk surga akan dirubah menjadi indah, menjadi cantik, menjadi tampan. Rasulullah SAW menjelaskan orang-orang yang masuk surga, ya, bahwasanya mereka seperti rembulan. Rembulan adalah ungkapan bagi keindahan. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang kenikmatan surga supaya kita semangat beramal soleh dan agar kita takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat masuk surga harus beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumil qiyamah." Pada hari kiamat kelak dihadirkan seorang yang paling kaya raya di dunia tapi dia penghuni neraka jahanam. Waktu di dunia dia yang paling kaya, yang paling mewah kehidupannya, yang paling punya apa-apa, semuanya dia punya. Tetapi dia ternyata masuk neraka jahanam. Maka dihadirkan pada hari kiamat kelak, fayusbagu fin nari sabghatan. Kemudian dia dicelupkan di api neraka jahanam dengan satu celupan. Tsumma yuqal, kemudian setelah dicelupkan ditanyakan kepada dia, "Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Wahai anak Adam, ini orang paling kaya di dunia dulu. Ya, semuanya dia punya, emas, perak, kekayaan semuanya dia punya, paling kaya. Maka ditanya kepada dia setelah dicelupkan dalam neraka jahanam, "Apakah engkau pernah melihat kebaikan sebelumnya? Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan sebelumnya?" Kata dia, "La wallahi ya Rabb." Demi Allah ya Rabbi, ya Tuhanku, aku tidak pernah bahagia sebelumnya. Aku tidak pernah melihat kebaikan sebelumnya. Kenapa? Rupanya satu celupan di neraka jahanam itu membuat dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Saking panasnya api neraka jahanam. Semua kenikmatan kebahagiaan yang pernah dirasakan di dunia, dengan mobil mewahnya, dengan istananya, dengan semuanya kenikmatan yang dia miliki, ternyata dia lupa seluruhnya. Kenapa? Karena begitu pedihnya siksaan api neraka jahanam. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya." Didatangkan, dihadirkan seorang yang paling miskin di dunia. Tetapi dia penghuni surga. Ini paling miskin. Ya, kita bukan orang yang paling miskin. Masih banyak orang lebih miskin daripada kita. Masih banyak orang yang belum punya rumah. Masih banyak orang yang ya bahkan belum nikah, belum punya anak, belum punya rumah ya. Utangnya lebih banyak ya. Masih banyak ya. Ini paling miskin di dunia tapi dia penghuni surga. Waktu di dunia dia sabar, dia masuk surga. Maka dihadirkan orang tersebut. Fayusbagu sabghatan fil jannah, kemudian dia dicelupkan di surga sebentar saja. Tengok surga sebentar, diambil kembali. Fayuqalu lahu, maka ditanyakan kepada dia, "Ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat?" Wahai anak Adam, apakah kau pernah susah sebelumnya? Apakah kau pernah menderita sebelumnya? Kata dia, "La wallahi ya Rabb." Tidak pernah sama sekali demi Allah ya Rabbku. Kenapa? Kenikmatan yang dia rasakan sebentar itu telah membuat dia lupa dengan segala kesusahan yang pernah dia rasakan. Kenapa? Begitu hebatnya nikmat surga. Padahal dia orang paling miskin di dunia, orang paling susah di dunia, namun semuanya terlupakan gara-gara dia merasakan sedikit nikmat surga tersebut. Bagaimana lagi kalau dia hidup selama-lamanya dalam surga tersebut? Ini baru dia rasakan kenikmatan surga mungkin 1 menit, 2 menit, dia sudah melupakan segala kesusahannya. Bagaimana kalau hidup selama-lamanya dalam surga? Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang salah satu dari nikmat surga, yaitu kebahagiaan. Bahwasanya orang di surga itu pasti bahagia.
Fa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang bahagia maka mereka berada dalam surga kekal selama-lamanya. Orang di surga pasti bahagia. Kita akan sebutkan beberapa bentuk-bentuk kebahagiaan yang dirasakan oleh penghuni surga. Yang pertama, kebahagiaan apa yang mereka rasakan? Yang pertama, orang yang hidup di surga hatinya bersih. Hatinya bersih. Tidak ada penyakit hati sama sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Kami cabut dari dada-dada mereka kedongkolan, kejengkelan, kedengkian, kami cabut dari dada-dada penghuni surga. Sehingga mereka masuk surga dengan penuh kebahagiaan, tidak ada penyakit hati sama sekali. Karena perusak kebahagiaan itu penyakit hati. Kapan kita tidak bahagia? Tatkala hati kita sedih. Contoh, dalam hati kita ada dongkol, ada jengkel, ada dendam, kita enggak bahagia. Orang yang paling bahagia, orang yang bersihkan hatinya di dunia ini. Kalau orang hatinya tidak bersih, dia sudah punya rumah. Lihat rumahnya orang lebih mewah, hasad, dengki. Menderita atau tidak? Menderita, padahal dia punya rumah mewah. Dia sudah punya mobil, lihat orang punya mobil lebih bagus, hasad, dengki lagi, cemburu, sakit lagi hatinya, hilang kebahagiaannya. Dia sudah punya istri, lihat orang istrinya lebih cantik, dia dongkol. Apa urusan ente itu istri orang, ngapain ente dongkol? Dia dongkol sehingga dia bahagia. Seperti itu. Lihat kelebihan orang lain, dia hasad, maka dia tidak akan pernah bahagia seperti ini. Contoh orang punya penyakit hati, suka dendam, tidak mudah maafkan. Kalau punya masalah, dipikir terus. Punya masalah sama suami, punya masalah sama istri, punya masalah sama mertua, punya masalah sama tetangga, dipikir terus, jengkel. Tidak mudah memaafkan. Sebelum tidur diingat-ingat. Susah tidur akhirnya. Menderita, tidak bahagia. Tapi kalau hatinya bersih, mudah memaafkan. Suaminya salah mudah dia maafkan, istrinya salah mudah dia maafkan, tetangganya salah dia mudah maafkan, dia hidup dengan tentram. Yang paling menderita seorang kalau dia punya masalah sama orang yang dekat dengan dia. Ini paling menderita orang ini. Apalagi dia tidak maafkan orang tersebut. Kalau kita punya masalah sama orang jauh, misalnya ibu-ibu tinggal di Gunung Kidul punya masalah sama orang tinggal di Papua, enggak jadi masalah, enggak pernah ketemu. Tapi kalau punya masalah sama suami, terus kita tidak maafkan suami kita, ketemu jengkel tiap hari. Suami juga begitu, kalau punya masalah sama istri, tidak dia maafkan istrinya, tiap hari ketemu istrinya, ya itu aja istrinya ya. Sedih dia. Hatinya dongkol. Maka seorang kalau ingin bahagia, bersihkan hatinya. Maka dia akan bahagia. Nah, para penghuni surga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bersih. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Kami bersihkan hati-hati mereka sehingga jadilah mereka saling bersaudara, saling berhadap-hadapan, tidak ada kedongkolan, tidak ada hasad, tidak ada dengki dan yang lainnya. Bagaimana mereka mau dengki sementara masing-masing sibuk dengan kenikmatannya. Masing-masing sibuk dengan kebahagiaannya, masing-masing sibuk dengan bidadarinya, masing-masing sibuk dengan kekayaannya. Disebutkan dalam hadis, orang yang paling rendah di atas muka, orang yang paling rendah di surga, bagaimana lokasi istananya? Nabi SAW jelaskan bahwasanya dia memiliki luas wilayah kekuasaan dia sekitar 10 kali lipat dunia ini. Itu adalah orang yang paling rendah di surga. Fadzalika adna ahlil jannati manzilatan. Kata Nabi, itulah orang yang paling rendah di surga. Ternyata daerah kekuasaannya 10 kali lipat apa? Dunia. Ibu-ibu dan bapak-bapak mau enggak jadi penghuni surga yang paling rendah? Mau atau tidak? Siapa tahu diaminkan sama malaikat. Mau atau tidak? Mau? Ya, yang mau angkat tangan. Lumayan ya, daerah kekuasaan bukan cuma Gunung Kidul, tidak. 10 kali dunia. Ada yang mau jadi penghuni surga paling rendah? Angkat tangan. Saya mau aminkan ya. Ada yang mau tidak? Pede banget ya. Masuk surga aja belum tentu. Enggak, kita pingin jadi milik surga yang tempatnya tinggi, jangan yang rendah-rendah. Jadi hati mereka tidak akan kotor karena masing-masing sibuk dengan kenikmatannya. Ngapain hasad sama orang? Ngapain dengki? Allah sudah bersihkan hati mereka.
Taib. Bahkan kata para ulama, ya, bahwasanya kalau sudah masuk surga, misalnya ada seorang lelaki ini, misalnya ya ibu-ibu ya, istrinya 2 misalnya ya. Saya tahu bapak cuma 1 ya. Misalnya 2, misalnya 3 lah, 3 ya. 3 ya. Ini kan cincin saya cuma 1 kan? Ya. Masih ada 3 yang kosong ya. Ya rawani ya. Misalnya dia punya istri 3. Di dunia cemburu-cemburuan, dongkol-dongkolan, saling jatuh-menjatuhkan, saling cari informasi, intel-intelan di antara para istri. Itu biasa ya. Nanti kalau masuk surga tidak ada lagi dendam seperti itu. Tidak lagi dendam seperti itu. Kenapa? Karena hati mereka sudah dibersihkan. Demikian juga kalau kita punya istri, ternyata di rumah suka ngomelin kita. Jangan khawatir, kalau dia masuk surga, hatinya dibersihkan. Dia akan senyum terus tatkala di surga. Karena ada orang pernah bertanya sama saya, Ustadz, saya mau masuk surga tapi saya tidak mau bawa istri saya. Kenapa? Istrinya suka ngomel ya. Kalau saya masuk surga nanti diomelin terus di surga, mending saya masuk surga sendiri. Nggak usah dia ikut masuk surga. Saya bilang kalau istrimu masuk surga, hatinya akan dibersihkan, dia tidak akan pernah ngomel-ngomel lagi. Yang penting masuk surga dulu. Ya. Taib. Kebahagiaan yang kedua, di surga tidak ada kata-kata yang sia-sia. Semua perkataan menyenangkan. Semua perkataan enak didengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka tidak pernah mendengar perkataan sia-sia di surga kecuali keselamatan yang mereka dengar. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, yatanaza'una fiha ka'san la lagwan fiha wala ta'thim. Mereka saling minum di antara mereka, minum khamar. Jadi penghuni surga itu nanti minum khamar. Ya, tapi khamar tersebut tidak membuat mabuk, tidak. Khamar di surga tidak sama dengan khamar di dunia. Kalau di dunia orang minum khamar hukumnya haram, dia jadi lupa diri, jadi mabuk dan yang lainnya, ngomong sembarangan. Tetapi di surga kalau orang minum khamar bahkan tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia, apalagi kata-kata yang mendatangkan dosa. Dan kata-kata yang mendatangkan dosa itu menyakitkan hati, merusak kebahagiaan. Betapa sering kita sakit hati gara-gara kita ngobrol dengan tetangga, tetangganya nyinggung kita, kita tersinggung. Ngomongnya nyelekit, nyakitin hati. Dan ada orang yang modelnya seperti itu, ya. Badannya sih kurus ya, kecil, tapi kalau ngomong sangat menyakitkan. Ada orang seperti itu. Ya. Kalau datang di hadapan kita serasa-rasa seperti gunung besar di hadapan kita, Gunung Kidul atau yang lainnya. Padahal badannya kecil, kurus, krempeng, tapi kalau dia ngomong sangat menyakitkan. Sebaliknya ada orang badannya besar, gemuk, tapi terasa ringan di hadapan kita. Kenapa? Omongannya enak. Nah, kalau kita mendengar omongan-omongan yang jelek, ya, sindiran, kemudian mengejek, ini semua merusak kebahagiaan. Tatkala di surga nanti tidak ada omongan seperti itu. Kalau ngobrol enak saja di antara para penghuni surga, ngobrol sama suami istri, ngobrol sama tetangga, di surga tidak ada kata-kata yang tidak enak. Semuanya kata-katanya menyenangkan. Berbeda tatkala kita di dunia. Sering gontok-gontokan, sering mengejek, sering menjatuhkan, sering menghina, sering merendahkan, sehingga menyakitkan hati kita. Di surga semuanya tidak ada. Kemudian perkara yang ketiga, di antara kebahagiaan di surga, tidak pernah capek dan tidak pernah lesu. Di surga tidak ada keletihan, tidak ada rasa capek sama sekali. Semangat terus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkataan para penghuni surga? Mereka berkata, "Alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub." Kata mereka, segala puji bagi Allah yang menempatkan kami di surga yang abadi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kami sama sekali tidak merasakan keletihan dan kami sama sekali tidak merasakan kecapean. Di surga tidak ada letih, tidak ada capek. Makanya kata para ulama, orang kalau di surga, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tidak ada tidur di surga. Nggak ada tidur. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah temannya kematian. Kenapa? Orang itu butuh dengan tidur, perlu tidur kalau dia capek, kalau dia letih. Nah, kalau di surga tidak ada letih, tidak ada capek, ngapain tidur? Kalau orang letih, dia berhenti daripada kenikmatan. Sementara penghuni surga di surga kelak tidak berhenti dari kenikmatan, terus dalam kenikmatan, tenggelam dalam lautan kenikmatan.
Berpindah dari satu kenikmatan yang satu kenikmatan yang lain. Terus dalam kelezatan. Nah, kalau dia capek berarti dia berhenti dari kenikmatan. Ini tidak berlaku bagi penghuni surga. Apalagi kalau dia tidur, berarti libur dari kenikmatan. Tidak ada liburnya, nikmat terus. Main terus. Kejar-kejaran terus. Tidak ada capeknya. Enggak ada capeknya, enggak ada lesunya. Kalau kita di dunia, kita capek. Ya, kita letih. Makanya di surga semua kenikmatan mudah. Di surga Allah sebutkan tentang misalnya pohon. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang pohon-pohon di surga. Kata Allah, kutufuha daniyah, ranting-rantingnya rendah. Kalau di dunia kita ingin ambil buah di pohonnya, mungkin kita manjat, mungkin kita tusuk-tusuk dulu. Di surga enggak, dahannya turun, kita tinggal petik makan. Tidak ada susahnya, tidak ada capeknya. Di surga kalau kita ingin minum, langsung datang pelayan-pelayan, datang langsung menghidangkan minuman, tinggal kita minum. Di dunia tidak, di dunia kita harus jalan, mungkin nindis dispenser, mungkin tuangkan air dulu. Di surga tidak, kita tinggal minum, semuanya sudah dilayani oleh para pelayan. Sehingga tidak ada letih, tidak ada capek sama sekali, muda terus, umurnya 33 tahun, badan bugar, ya tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam, wajah tampan dan cantik. Itulah para penghuni surga. Kemudian di antara kebahagiaan di surga, ini yang sangat luar biasa. Minta apa saja dikabulkan. Minta apa saja dikabulkan. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka di surga apa yang mereka minta, apa saja. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Kalian kalau masuk surga, apa saja yang kalian hasratkan, apa saja yang kalian minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita di surga minta apa saja dikabulkan, tidak ada yang tidak dikabulkan. Sampai seandainya ada seorang di dunia tidak punya anak, kemudian dia masuk surga ingin punya anak, Allah akan kabulkan. Minta apa saja. Sampai ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau saya masuk surga kata Ustaz minta apa saja dikabulkan. Boleh enggak saya kalau masuk surga minta main bola di surga? Dia suka main bola rupanya. Ya. Saya jawab, ya pasti dikabulkan. Kalau kau minta main bola pasti dikabulkan. Tapi apakah sempat kau pikir main bola di sana? Sementara di sana banyak bidadari. Terus siapa yang mau kau ajak main? Masing-masing sibuk dengan bidadarinya ya. Tetapi minta apa saja pasti dikabulkan. Bahkan di antara yang menakjubkan, di antara kenikmatan surga, kebahagiaan surga, semua yang kita minta dikabulkan tidak pakai lama, langsung dikabulkan tanpa pakai lama. Karena menunggu itu merusak kebahagiaan. Kita saja kalau pergi ke restoran, kemudian kita lapar, kita pesan makanan. Kalau yang masak itu lama, merusak kebahagiaan. Nunggu. Sering kita bilang, Pak, jangan lama-lama ya. Itulah di dunia. Siapapun dia, raja atau presiden atau siapapun, pasti nunggu. Pasti nunggu. Adapun di surga tidak pakai nunggu. Apa yang kita minta langsung hadir di hadapan kita, tidak pakai lama. Dalilnya ada suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yauman yuhaddits. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu rajulun min ahli al-badiyah. Tahu-tahu di sisi Nabi ada seorang Arab Badui. Arab desa ya, bukan Arab kota. Arab desa itu ya lain dengan Arab kota. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Inna rajulan min ahlil jannah ista'zana rabbahu fi zara'. Sungguhnya nanti di surga ada seorang laki-laki minta izin kepada Allah untuk bisa bercocok tanam di surga. Dia ingin bertani di surga. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada dia, Alasta fi ma syi'ta? Kamu kan minta apa saja pasti dikabulkan. Kenapa minta bertani di surga? Kan minta apa saja dikabulkan. Kata dia, bala, saya tahu ya Allah, saya minta apa saja pasti dikabulkan. Walakinni uhibbu an azra', tetapi saya lagi pingin bercocok tanam. Kayaknya ingin nostalgia ya. Mungkin dulu waktu masih hidup di dunia, petani atau pekebun. Dia bilang, saya tahu ya Allah minta apa saja pasti dikabulkan, tapi kali ini saya ingin bisa bercocok tanam. Maka dia pun Allah berikan kepada dia ya benih, biji untuk dia tanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabadara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastisaduhu fakana ka'amthalil jibal. Maka dia pun meletakkan
benih tersebut, sebelum dia mengejapkan mata, sebelum dia mengedipkan mata, tiba-tiba langsung tumbuh, langsung panen, langsung besar seperti gunung. Sebelum dia mengedipkan mata. Kenapa? Karena kenikmatan di surga tidak pakai nunggu. Langsung. Maka setelah Nabi SAW menyampaikan hal tersebut, tiba-tiba Arab Deso tadi komentar. Dia mengatakan, wallahi la tajidu illa Quraisyan aw Ansariyan fa innahum azabu zara. Ya Rasulullah, itu orang yang minta bercocok tanam pasti orang Quraisy atau orang Ansari karena mereka petani waktu di dunia. Adapun kami bukan petani. Jadi nanti bapak-bapak, ya, kalau pas masuk surga, dengar ada seorang berkata, "Ya Allah, saya minta gudeg." Terus Allah bilang, "Bukankah kau minta apa saja mau?" "Iya, tapi saya ingin makan gudeg." Itu pasti orang Jogja. Kalau Gunung Kidul makanannya. Tadi jangan Lombok, Ustaz. Walang ya. Hah? Makan walang. Walang. Pokoknya kalau ada ibu-ibu minta walang, itu pasti orang Gunung Kidul itu. Jadi boleh saja kita nostalgia di dunia. Pingin apa sih dikabulkan? Meminta gudeg. Tapi kalau saya di sana saya malas minta gudeg, rugi ya. Minta yang lain. Jadi lihat, tidak pakai nunggu. Begitu pingin langsung dikabulkan, langsung panen. Beda kalau di dunia kita tanam sesuatu, nungguin, siramin, nunggu ada hama kita, gangguan kita hilangkan, nunggu, terkadang tumbuh, terkadang rusak. Di akhirat tidak ada demikian. Kenikmatan langsung dirasakan tanpa ada penungguan sama sekali. Di antara kebahagiaan di surga, tidak ada kotoran sama sekali, tidak ada bau-bau busuk. Semuanya bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi penghuni surga Allah siapkan wa azwajun mutahharah, istri-istri yang disucikan. Jadi ibu-ibu kalau masuk surga suci, tidak ada kotorannya sama sekali. Tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak ada upilnya, tidak ada keteknya. Bersih semuanya. Enggak ada tai matanya, tidak ada kotoran kupingnya, enggak ada. Itu hanya di dunia. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya ahlul jannah la yatabawwalun wa la yatagawwatun, la yabulun wa la yatagawwatun. Ya. Wa la yamtakhitun, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar, mereka tidak ingusan, tidak. Bersih. Bersih, tidak ada baunya sama sekali. Karena bau enggak enak itu merusak pemandangan. Ya. Percuma ada istri cantik tapi kalau dekati ternyata bau ketek, enggak enak. Enggak enak. Ternyata mau dicium mulutnya bau, enggak sikat gigi, enggak enak rasanya ya. Jadi bau-bauan itu mengganggu kebahagiaan. Nah, penghuni surga itu mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Lah Ustaz, bukankah mereka makan di surga? Iya. Mereka makan sepuas-puasnya. Tapi makanan tersebut bukan untuk jadi kotoran, tidak. Paling banter kata Nabi SAW, kalau mereka sudah kenyang, mereka hanya bersendawa. Itu pun bau misik yang harum. Kalau kita di dunia kita makan bawang, keluar baunya bawang busuk. Kalau makan telur, bau telur busuk ya. Di surga tidak demikian. Mereka makan yang apa mereka sukai. Berbagai macam, jadi mereka makan sepuas-puasnya, tapi tidak ada kekenyangan, tidak ada. Kelezatan yang mereka rasakan. Beda kita di dunia kalau makan enak, paling makan sepiring, 2 piring sudah nggak bisa makan lagi. Padahal banyak makanan yang enak. Perut sudah nggak kuat. Di surga ente makan nggak berhenti, 1 minggu makan terus nggak, tetap aja nggak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena makan dan minum bukan untuk kelaparan, tapi karena untuk berlezat-lezat. Orang masuk surga tidak akan lapar. Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tathma'u fiha wa la tatha. Wahai Adam, kalau kau masuk surga, kau tidak akan lapar dan kau tidak akan haus. Oleh karenanya penghuni surga tatkala makan dan minum di surga bukan karena kelaparan, tapi karena berlezat-lezat. Dan mereka tidak buang air kecil dan juga tidak buang air besar. Taib. Terakhir kita bahas bidadari ya. Kita sampai pada intinya. Bagaimana tentang bidadari surga. Ibu-ibu, tolong dengarkan baik-baik ya. Karena ibu-ibu kalau menjadi wanita yang solehah akan menjadi bidadari di surga. Ya. Kalau tidak, jadi bidadari dari goa hantu. Harus jadi wanita yang solehah supaya menjadi ratu bidadari, bersaing dengan bidadari yang ada di sana.
Saya ceritakan dulu tentang sifat-sifat bidadari. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan dalam banyak hadis tentang sifat-sifat bidadari surga. Di antaranya Allah menyebutkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fihinna qasiratut tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari surga sifatnya di antaranya menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Apa maksudnya menundukkan pandangan? Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, dia menundukkan pandangan suaminya. Saking cantiknya, saking indahnya, saking moleknya, sampai sang suami tidak perlu melirik kepada wanita lain. Kenapa? Karena dia sudah puas dengan apa di hadapannya ini. Sangat cantik jelita. Tafsiran kedua, sang bidadari tundukkan pandangan dia, tidak pernah melihat laki-laki lain. Kenapa? Yang dia lihat cuma suaminya saja. Dia tidak pernah membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Apalagi selingkuh, ya. Apalagi punya hubungan gelap dengan laki lain. Apalagi berhubungan lewat Facebook, WhatsApp dengan kekasih lama. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama, apalagi bubarkan keluarga, ya. Ini banyak terjadi, ibu hati-hati. Ya. Nah, bidadari surga tidak pernah melihat kepada laki-laki lain. Yang dia lihat adalah suaminya tok. Maka suaminya sangat bahagia. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah dibandingkan dengan lelaki yang lain. Ini sifat bidadari. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Bidadari surga tidak pernah disentuh oleh laki lain, bahkan jin tidak pernah menyentuhnya. Yang pertama menyentuhnya adalah suaminya di surga. Dan wanita yang seperti ini cintanya kepada suaminya sempurna. Kenapa? Dia tidak tahu laki-laki lain. Jadi kalau Anda masuk surga bertemu dengan bidadari, Anda ini laki-laki paling tampan di mata bidadari karena bidadarinya enggak pernah lihat laki-laki lain. Bagaimanapun model Anda jadi yang paling tampan. Karena dia tidak pernah lihat laki-laki lain. Tidak pernah disentuh laki-laki, tidak pernah jin aja enggak pernah nyentuh. Jangankan manusia, jin aja enggak pernah nyentuh. Ini sifat bidadari, tundukkan pandangan, tidak pernah nengok-nengok yang lain. Yang kedua, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Para bidadari tersebut seperti al-yaqut. Al-yaqut maksudnya adalah intan berlian, al-marjan maksudnya adalah seperti mutiara. Maksudnya apa? Bidadari tubuhnya itu bening dan putih, kulitnya sangat putih. Putih sekali. Ibarat mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Kita lihat kalau ada mutiara putih dalam cangkangnya, putihnya itu mulus, tidak terkontaminasi, tidak terkotori dengan titik-titik, enggak. Selama ini dia terjaga dalam cangkangnya. Beda dengan putih manusia wanita di dunia. Pasti ada bintik-bintiknya, terkadang ada tai lalatnya, ya. Terkadang tai lalatnya besar, terkadang kecil, ya. Putihnya enggak sempurna. Wanita bidadari di surga putihnya sempurna, tidak ada titik-titiknya sama sekali enggak ada, seperti mutiara dalam cangkangnya. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, yura bayadu saqaiha min wara'i sab'ina hullah. Kata Nabi SAW, bidadari tatkala di surga dia pakai gaun. 70 gaun dia pakai. 70 baju dia pakai untuk bertemu dengan suaminya di surga. Meskipun dia sudah pakai baju 70 gaun, saking putihnya betisnya, tetap saja kelihatan putih betisnya di balik 70 gaun. Saking putihnya. Kalau bapak-bapak masuk surga, bapak ketemu bidadari. Terus bidadari tersebut hadir, pakai baju 70 lapis. Ternyata lihat betisnya putih, kelihatan dari luar. Saking putihnya di balik 70 gaun, kelihatan. Ibu-ibu, jangan khawatir. Kalau mau surga, putih seperti bidadari. Kalau sekarang ya terima aja. Baik. Di antara sifat para bidadari, bening. Tubuhnya bening. Nah, ini yang sekarang kita tidak bisa mikirkan. Bagaimana beningnya bidadari? Tapi Allah sebutkan bening tubuh mereka. Bahkan Nabi SAW sebutkan di antara beningnya bidadari. Kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu. Bahwasanya hati sang bidadari adalah cermin bagi suaminya. Maksudnya bagaimana? Kalau suaminya lagi berhadapan dengan istrinya dari bidadari, wajahnya kelihatan dalam hatinya. Saking beningnya. Bagaimana? Kita enggak paham. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi.
minal husni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau minal hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking beningnya tubuh bidadari, sampai-sampai sumsum tulangnya kelihatan di balik dagingnya. Kalau kita bayangkan, pikir genderuwo ini. Iya. Kok bisa perempuan kelihatan sumsumnya? Tapi Rasulullah SAW bantah. Kata Rasulullah SAW, minal hasan, karena saking cantiknya. Kalau kita suruh renungkan, kita nggak bisa renungkan bidadari seperti apa ini. Kok bisa sumsumnya kelihatan? Kalau antum ada cewek datang, kemudian saking putihnya kelihatan sumsumnya, antum nggak berani. Ini pasti setan. Tapi di surga tidak. Dia saking cantiknya seperti itu. Begitu moleknya bidadari. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Lau anna imra'atan min ahli al-jannah itala'at ala ahli dunya." Kalau ada seorang wanita dari penghuni surga nongol di dunia, la adha'at ma bainahuma, maka akan terang benderang antara langit dan bumi. Taruhlah Gunung Kidul mati lampu seluruhnya. Jam 10 malam. Keluar gelap, tidak kelihatan apapun. Tiba-tiba bidadari nongol. Nongol keluar wajahnya, terang benderang Gunung Kidul. Enggak pakai listrik. Enggak pakai listrik ya. Ya. Luar biasa. Bukan cuma itu. Wala mala'at ma bainahuma riha. Bahkan antara langit dan bumi penuh dengan bau yang semerbak, yang harum. Kenapa keluar dari tubuh bidadari tersebut? Keharuman. Wajahnya bersinar, bercahaya. Ini sifat bidadari. Kata Nabi SAW, "Wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha." Kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi pipinya. Ada yang bilang, "Ustaz, tolong kirimkan kepada saya fotonya bidadari." Siapa yang mau difoto? Enggak ada. Bidadari ini luar biasa. Ya. Tidak ada duanya. Mau lanjut sifat bidadari? Bidadari telah kita sebutkan, tidak ada baunya sama sekali, tidak ada kotorannya sama sekali. Dalam satu asar disebutkan, "Inna rajula min ahli jannah la yu'aniqa al-hawra 70 sanatan la yamalluha wa la tamalluhu." Sungguh seorang lelaki penghuni surga akan memeluk istrinya dari bidadari selama 70 tahun. Dia tidak bosan dan istrinya juga tidak bosan. Peluk istrinya gini. 70 tahun. Kenapa tidak ada baunya sama sekali? Coba kalau kita peluk suami kita, peluk istri kita sekarang, satu hari sudah baunya macam-macam. Coba aja kalau nggak percaya. Sehari aja. Udah bau ini, aroma mulai berubah, keringatan dan macam-macam. Ini 70 tahun dia peluk istrinya, tidak ada bau sama sekali. Dia betah dan tidak bosan sama sekali. Kenapa? Karena istrinya adalah bidadari. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan, mohon maaf ini agak vulgar sedikit, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya tubuh bidadari dijadikan indah. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara sifat para bidadari, wa kawaiba atroba. Dijelaskan enggak Ustaz? Jelaskan. Jelaskan aja. Jelaskan saja. Kawaiba atroba, mohon maaf ya, bagi ibu-ibu, maksudnya yaitu susah diungkapkan. Tapi saya bicarakan secara singkat. Maksudnya kawaibat roba, para bidadari di surga itu, mohon maaf, buah dadanya tidak ada yang begitulah pokoknya ya. Jadi sampai disebutkan tentang fisiknya, menunjukkan bahwasanya mereka sangat sempurna. Ya. Mereka sangat sempurna. Saya rasa sudahlah ya, jangan terlalu dalam. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak sekalian, kalau ingin menjadi bidadari di surga atau menjadi ratu bidadari, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini hanya kita hidup sebentar. Banyak kematian datang dengan tiba-tiba. Jangan kita isi kehidupan kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata seorang penyair, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri." Bertakwalah, berbekalah engkau dengan takwa. Sungguhnya engkau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat walafiat tiba-tiba meninggal tanpa didahului apa? Sakit. Banyak sekarang demikian. Ya. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah. Ibu-ibu khususnya, Nabi SAW menjelaskan kalau ingin menjadi bidadari gampang. Gampang sekali. Perhatikan ibu-ibu ya. Mudah sekali.
Bapak-bapak kalau mau dapat bidadari susah, bapak-bapak nggak gampang. Iya. Harus mau pergi ke masjid sholat 5 waktu, jalan menuju masjid. Ya. Kemudian terkadang harus berusaha, bersedekah, bertempur dan macam-macamnya, susah, tidak gampang. Ibu-ibu jadi bidadari gampang. Dengar hadis ini. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat hasanat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja. Saya ulangi ibu-ibu, ini syarat untuk jadi bidadari. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau dia salat 5 waktu. Ibu-ibu kalau masuk surga tidak disyaratkan untuk salat rawatib, salat tahajud, 5 waktu saja sudah cukup. Pertama, salat 5 waktu sudah cukup. Apalagi kalau sudah salat 5 waktu, salat rawatib lagi, salat tahajud lagi, wah lebih indah lagi. Kualitas bidadarinya lebih tinggi. Tapi seandainya cuma salat 5 waktu, yang lain enggak salat sunnah, enggak apa-apa. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Ustaz, saya tidak bisa puasa Senin Kemis, saya tidak puasa Daud, tidak bisa puasa Ayamul Bid, enggak jadi masalah, bisa masuk surga. Yang ketiga, jaga kemaluannya. Tidak menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak halal baginya. Tidak WhatsAppan dengan laki-laki yang tidak halal baginya. Ya. Tidak telepon, bikin hubungan di luar hubungan yang benar. Tidak selingkuh. Tidak boleh. Ya. Kenikmatan sesaat, kita mengorbankan kenikmatan yang abadi. Jangan. Kalau sudah pernah melakukan, bertobat kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Jaga kemaluan. Yang terakhir, wa ata'at ba'laha, taat kepada suami. Ini yang susah ya. Taat kepada suami. Jangan angkat suara depan suami. Jangan ngomelin suami. Jangan jewer telinga suami. Jangan banyak nuntut sama suami. Kalau masuk surga itu. Karena sebagian wanita suka bentak-bentak suaminya, uring-uringan sama suaminya, banyak nuntut sama suaminya, suaminya disuruh hutang-hutang, mas beli anu mas, beli mobil mas, saya enggak punya uang, utang aja mas, nanti tawakal sama Allah. Suruh ngutang, suruh tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menjadikan diri kalian gelisah setelah tadinya merasa aman. Apa? Ngutang. Kita boleh ngutang kalau terpaksa, tapi kalau enggak terpaksa enggak boleh ngutang. Akhirnya kita hidup gelisah. Iya, gelisah ditagih ini, ditagih anu, dikejar rentenir, gelisah kalau sudah punya utang. Mending enggak punya utang, hidup bahagia. Kita boleh ngutang, bukan enggak boleh. Boleh, tapi kalau dalam kondisi terpaksa. Jadi saya ingatkan, ciri wanita masuk surga, pertama, apa tadi? Salat 5 waktu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Jaga kemaluan. Bapak-bapak diam, saya ingatkan bapak-bapak, ibu. Yang keempat, saya ulangi apa? Masya Allah, taat pada suami ya. Luar biasa. Semoga ibu-ibu menjadi wanita-wanita solehah, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bidadari, bahkan ratu bidadari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ustaz Abdul Twasikal hafizahullah taala. Alhamdulillah, materi telah disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Andirja tentang kenikmatan-kenikmatan di surga, juga bidadari-bidadari yang ada di surga. Terakhir, poin penting terkhusus bagi ibu-ibu agar bisa masuk surga, apa tadi 4 amalan? Yang pertama salat. Nomor kali puasa Ramadan. Nomor 3 boten selingkuh. Insyaallah nggih. Ya, nomor sekawan taat pada suami, enggak minta-minta terus, nerimo, enggak banyak protes, jadi istri yang manut dalam hal apapun. Maka tadi kata Ustaz tadi, itu jalan mudah bagi ibu-ibu untuk masuk surga. Mohon semuanya tetap tenang, tidak boleh ada yang bergerak-gerak bubar ya, karena sekarang saatnya tanya jawab. Ya, monggo jika ada yang ingin bertanya, satu saking bapak-bapak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ingin tanyakan sesuai dengan temanya, apakah nanti misalnya wanita solehah itu kemudian masuk surga, itu menjadi bidadari, ya? Kemudian apakah di dalam surga itu memang sudah ada tersedia bidadari sendiri, ataukah bidadara itu berasal dari para wanita-wanita yang solehah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya ada pasangan suami istri sama-sama insya Allah masuk surga semuanya. Amin, amin. Ya. Apakah itu nanti di dalam surga itu juga tetap menjadi pasangan suami istri, atau nanti masing-masing dapat pasangan lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz dijawab, Ustaz. Saking Terima kasih atas pertanyaannya, ya. Adapun yang pertama, apakah di surga sudah ada bidadari-bidadari selain dari bidadari-bidadari dunia? Jawabannya iya. Jadi orang lelaki yang masuk surga, ya, dia akan disediakan bidadari yang Allah ciptakan langsung di surga. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran. Kata Allah, kami jadikan bidadari langsung. Dari tersebut tidak mulai dari kecil kemudian merangkak, ingusan, enggak, langsung jadi besar. Allah sediakan bagi para lelaki di surga. Di samping mereka juga akan mendapati bidadari istrinya yang dari dunia. Dan para ulama mengatakan bidadari yang dari istri di dunia lebih afdal daripada bidadari yang Allah ciptakan langsung di surga. Kenapa? Karena mereka di dunia mereka diuji dengan kesulitan, dengan kehidupan, taat kepada suami, ya, harus sholat begini, harus ini, harus ini. Mereka tatkala masuk surga lebih afdal, lebih mulia daripada bidadari yang Allah ciptakan langsung di surga. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kalau seorang mau surga maka masing-masing punya pasangan baru? Jawabannya tidak, ya. Kalau ternyata istrinya masuk surga, suami juga mau surga, maka akan menjadi pasangan suaminya. Kecuali waktu suaminya meninggal, misalnya ada seorang janda, suaminya soleh, meninggal dunia. Kemudian dia kawin lagi sama laki-laki yang lain. Laki-laki yang lain juga saleh. Maka kata Nabi SAW, wanita itu berpasangan dengan suaminya yang terakhir. Maka kalau dia nikah lagi sama laki-laki lain soleh, maka di surga dia akan ketemu dengan suaminya yang terakhir. Pon, Pak Camat tahan dulu. Ada ibu-ibu kalau gitu terakhir. Bapak Mangkenggi, ini judulnya bidadari loh. Jadi ibu-ibu saja, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Sulimah dari Semin. Terima kasih waktu yang diberikan. Sedikit tadi saya mendengar dari Ustadz bahwa syarat masuk surga 1 sholat 5 waktu, 2 puasa, 3 taat sama suami. Oh, ya. Saya pernah punya suami, punya anak 4, berusia 22 tahun, pisah. Karena daripada rebutan saya ngalah, tak kasih yang kedua. Jadi saya selama 15 tahun tidak punya suami, tapi saya hidup sama anak-anak. Terus pertanyaan pertama, tadi insya Allah puasa sudah 5 waktu, insya Allah saya jalani. Selama 15 tahun saya ajak suami, Pak. Ulang-ulang, 15 tahun kenapa? Tidak punya suami. Daripada rebutan saya ngalah gitu aja. Oh gitu. Terus sekarang 15 tahun saya tidak punya suami, jadi saya tidak taat sama suami, Pak, selama 15 tahun. Tidak punya suami. Mudah-mudahan saya minta doanya, karena saya ini juga sakit-sakitan, mohon sama Bapak didoakan saya segera sehat dan sembuh, menjalani ibadah dan seterusnya, menjadi nanti saya menjadi bidadari surga. Amin, amin, Ya, amin. amin. Terus yang kedua, terima kasih sekali karena ada kesempatan ini saya bisa membawa rombongan dan merasa senang sekali.
kapan-kapan lagi mudah-mudahan bisa diberi kesempatan untuk bertemu, dan rasanya saya di sini selama ini nggak merasa sakit Bapak. Mudah-mudahan pulangnya dari sini saya sehat dan sehat selalu sampai akhir hayat hidup saya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, hanya itu Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Imawan Wahyudi, Wakil Bupati Gunung Kidul, Unrawu, di tengah-tengah kita untuk mengikuti pengawasan bersama Ustadz Firanda. Juga hadir sebelumnya pejabat saking Muspika Kecamatan Panggang, saking pimpinan daerah Muhammadiyah, saking Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang. Nggih, iya Pak Imawan, matur nuwun. Iya Ustadz, tadi pertanyaan dari Ibu, nggak punya suami. Ya, jadi Rasulullah SAW waktu menyatakan tentang syarat supaya masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan, ada syarat keempat, wa ata'at ba'alaha. Itu taat kepada suaminya. Maksudnya yaitu kalau dia punya suami. Kalau dia nggak punya suami, ya sudah, tidak apa-apa. Syarat itu gugur. Ya. Kalau dia nggak punya suami, syarat itu apa? Gugur. Apalagi dia ngalah. Ya. Mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam surga, masuk dari pintu mana saja yang ibu kehendaki. Taib. Tadi juga sebagai info, ada pengawasan-pengawasan di pesantren, bisa dihadiri bagi ibu-ibu bapak yang baru hadir setiap malam Kamis. Gini wonten pengawasan ba'da ngisa, terus malam Sabtu di Karangrecek Masjid Al-Azhar ba'da ngisa juga. Terus ada pengawasan yang keliling di beberapa kecamatan. Saat ini sudah sampai ke Rongkop untuk pengawasan-pengawasan Ahad pagi. Ya, selanjutnya Ustadz, amalan yang paling mudah untuk masuk surga apa saja Ustadz? Amalan banyak ya, amalan yang banyak yang bisa masukkan orang dalam surga. Namun ada amalan-amalan pilihan yang memudahkan seorang masuk dalam surga. Ya. Contohnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, maka itu adalah jalan termudah untuk masuk surga. Rasulullah SAW tatkala didatangi oleh seorang sahabat kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad, ingin berperang." Kata Rasulullah SAW, "Ahayyun walidak?" Apakah dua orang tua masih hidup? Bapak ibu masih hidup? Kata dia, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Fa fihima fajahid." Maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua termasuk jihad. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, pengorbanan waktu, pengorbanan harta, tapi pahalanya luar biasa. Demikian juga ada seorang laki minta izin untuk berperang. Kata Nabi SAW, "Ahayyatun walidatuk?" Apakah ibu masih hidup? Kata dia, "Masih hidup ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Ilzam rijlaha fathammal jannah." Lazimilah kaki ibumu, di situ surgamu. Di situ surgamu. Jadi kalau kita punya orang tua, dua orang masih hidup, itu dua pintu surga. Layani mereka, berkhidmat kepada mereka berdua, insya Allah kita mudah masuk surga, sangat mudah. Makanya Muhammad Ibnul Munkadir pernah berkata, "Bitu agmizu rijlai ummi wa bata akhi Umar yusalli, fama